dari kelompok 2 ingin memaparkan presentasi yang berjudul inseminasi buatan kambing dan domba. Perkenalkan, nama saya Ismi Dwi Iswanti, NIM D0A0 18012. Perkenalkan, nama saya Haini Nurila Nursawardani, NIM D0A018016. Perkenalkan, nama saya Akil Abdul Hafiz, NIM D0A018020. Perkenalkan, nama saya Asana, NIM D0A018029. Perkenalkan, nama saya Mini, NIM D0A018035. Ada beberapa langkah dalam melakukan inseminasi buatan, yaitu ada satu, penampungan semen, 2, pemeriksaan semen, 3, pengecekan semen, 4, perhitungan semen, dan yang terakhir itu pembukuan semen sebelum digunakan. IB merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan keturunan yang lebih baik secara genetiknya. Dan ada beberapa manfaat dari IB, yaitu satu, ada mempertinggi pejantan unggul secara kualitasnya. Kedua itu ada mencegah penyebaran penyakit secara meluas. Ada 3 kekurangan dari inseminasi buatan tersebut, yaitu mahal. Kedua, perlu adanya bantuan khusus seperti inseminator yang sudah handal. Terus yang ketiga itu ada menghilangkan ras atau bangsa. Materi yang pertama itu ada cara penampungan semen, yaitu ada 3 cara, yaitu antara lain vagina buatan, yang kedua itu ada alat ejakulator, dan yang terakhir itu ada meset atau pemijatan. Vagina buatan dilakukan secara alami sehingga kualitas serta kuantitas yang dihasilkan pun jauh lebih baik daripada ketiga tersebut. Yang kedua itu ada ejakulator, yaitu mendapatkan semen dari pejantan yang berkualitas unggul namun tetapi tidak mampu melakukan perkawinan secara alami. Meset atau pemijatan itu bisa dilakukan dengan ternak besar maupun ternak kecil. Yang ternak besar itu antaranya ada kuda, kerbau, sapi, kambing, dan lain-lain. Sedangkan yang kecil itu ada unggas, yaitu ayam, itik, kalkun, serta lain-lain. Pemijatan pada kambing dilakukan dengan cara pemijatan terhadap ampula falciparum. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ainulillah Nursawardani. Yang kedua ada pemeriksaan semen. Pemeriksaan semen itu ada 2 tahap, yaitu ada makroskopis dan mikroskopis. Untuk yang makroskopis sendiri itu meliputi ada volume, warna, bau, konsistensi atau kekentalan, dan derajat keasaman atau pH. Untuk yang mikroskopis sendiri itu meliputi gerakan massa, gerakan individu, motilitas, konsentrasi spermatozoa, dan yang terakhir ada persentase hidup. Yang pertama di makroskopis sendiri itu ada pemeriksaan volume. Jadi volume pada daging itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh itu sendiri. Yang kedua ada berat badan, yang ketiga ada pakan, yang keempat ada umur, dan yang kelima ada frekuensi penampungan semen. Untuk volume normal pada daging sendiri itu mencapai 0,70 sampai 1,50 mili. Warna pada semen kambingnya itu normalnya berwarna krem. Krem berasal dari adanya riboflavin yang disekresikan oleh kelenjar vesicularis. Ketiga ada bau. Bau dari semen itu bau khas, amis, dan dari individunya itu sendiri. Terus yang keempat ada konsistensi. Untuk konsistensi sendiri itu dapat diperiksa melalui tabung yang digoyang-goyangkan. Yang terakhir ada derajat keasaman atau pH, itu menggunakan alat yang disebut pH BTP paper. Kisaran pH itu sendiri yaitu 6,2 sampai 6,8. Yang selanjutnya ada pemeriksaan secara mikroskopis. Yang pertama ada gerakan massa. Diperiksa melalui mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Ciri gerakan massa yang baik pada semen yaitu gelombang,
tebal, gelap, dan aktif seperti gumpalan awan. Yang kedua ada gerakan individu, sama halnya dengan gerakan massa yaitu aktif. Yang ketiga ada motilitas atau daya hidup. Simen yang normal memiliki daya hidup di atas 50%. Selanjutnya ada konsentrasi spermatozoa. Untuk konsentrasi sendiri itu pada simen normal pada kambing mencapai 2.500 juta sampai 5.000 juta per mili. Yang terakhir ada persentase hidup. Jadi persentase hidup pada kambing dan domba itu mencapai 81% sampai 93%. Jadi materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Akil Abdul Hafiz. Pengenceran semen. Pengenceran semen sendiri itu adalah pengenceran yang dilakukan terhadap bahan pengencer yang diberikan pada semen segar yang bertujuan memberi sebagai media tempat hidup spermatozoa sendiri. Untuk fungsi semen sendiri, fungsi pengencer itu sendiri itu ada sebagai sumber energi. Pengencer itu sendiri itu ada memperbanyak semen itu sendiri atau spermatozoanya dan membunuh mikroorganisme, dan syarat-syaratnya itu ada tidak meracuni. Arti tidak meracuni itu adalah agar semen itu sendiri tidak mati oleh pengencer tersebut dan mudah didapat. Maksud mudah didapat sendiri itu sederhana, praktis sebagai sumber energi. Maksudnya sumber energi sendiri itu untuk untuk kebutuhan hidup si spermatozoanya itu sendiri dan menjaga pH dan tekanan osmotik. Berikut itu ada bahan pengencer. Bahan pengencer sendiri itu ada tris, kuning telur, susu segar, air kelapa, sama susu skim. Selanjutnya materi berikutnya itu akan dipresentasikan oleh Nia Indriani. Sebelum melakukan perhitungan semen, maka kita akan melakukan pengamatan terlebih dahulu sehingga dapat tabel yang ada di depan ini. Dalam pengamatan tersebut ada beberapa parameter, yaitu 1. Volume, 2. Konsistensi, 3. Warna, 4. Bau, 5. pH, kemudian yang ke-6 konsentrasi, 7. Motilitas massa, 8. Motilitas individu, kemudian viabilitas dan abnormalitas. Nah, di sini untuk warna dan konsistensi itu memiliki hubungan, yaitu untuk sperma atau simen yang memiliki warna putih susu, maka konsistensinya akan semakin pekat. Nah, sedangkan untuk warna yang semakin pudar, maka konsistensinya akan semakin encer. Nah, itu akan mempengaruhi dalam perhitungan sperma, juga perhitungan simen, dan juga untuk jumlah kehidupan sperma yang ada di dalamnya. Kemudian untuk perhitungan simen itu sendiri kita membutuhkan parameter, yaitu volume simen, konsentrasi, motilitas, serta jumlah satu breeding unit itu untuk 500 juta per mili. Setelah kita diketahui untuk volume simennya, konsentrasi serta motilitas, kita akan mencari berapa jumlah straw yang bisa kita gunakan untuk menginseminasi betina. Nah, di sini kita memakai rumus secara simpel, yaitu untuk straw yang digunakan cukup kita kalikan konsentrasi dari simen, volume, serta motilitasnya untuk satu breeding unit, yaitu 500 juta per mili. Nah, di sini sudah dihitung, hasilnya itu 1,9 mili per straw. Jadi untuk satu strawnya itu ada 1,93 mili simen. Nah, itu sudah termasuk sama larutan pengencer. Nah, sedangkan kalau kita ingin mencari larutan pengencer itu sendiri, kita bisa mengurangi jumlah yang ada di dalam straw dengan volume simen yang ada yang kita pakai. Di sini dihitung dengan cara pengurangan dari jumlah larutan di dalam straw itu sendiri, yaitu 1,93 mili dikurangi 0,6 mili simen, yang dihasilkan
Nah, kemudian didapat hasil 1,33 mili per straw. Jadi, untuk satu strawnya kita membutuhkan larutan pengencer sebanyak 1,33 mili. Untuk larutan dalam satu straw secara keseluruhan ada 1,93 mili. Sekian, dan kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Hasanah. Yang terakhir ada pembukaan simen. Untuk tujuannya sendiri, pembukaan simen itu untuk memperpanjang masa simpan spermatozoa. Dalam pembukaan simen itu butuh yang namanya krioprotektan. Krioprotektan itu melindungi atau mengurangi pengaruh mematikan dari sel spermatozoa. Krioprotektan itu ada dua, yaitu intraseluler dan ekstraseluler. Untuk krioprotektan intraseluler itu bersifat permeable, yang artinya bahwa sifat membran sel dapat dilalui oleh segala jenis zat, baik cair maupun padat. Contoh krioprotektan intraseluler itu ada gliserol, etilen glikol, dan propanadiol. Untuk yang sering digunakan itu adalah gliserol, karena gliserol itu mampu melindungi membran plasma dan mencegah kerusakan fisik dan fungsional sel spermatozoa selama proses pembukuan sehingga tidak membentuk kristal-kristal es. Untuk penggunaannya sendiri, saya mengambil dari jurnal Surya DKK tahun 2000. Untuk penggunaan gliserolnya itu sekitar 5-7%. Menurut penelitian beliau, penggunaan 5% gliserol itu menghasilkan motilitas 44,31%, penggunaan 6% menghasilkan motilitas 52,60%, dan penggunaan 77% dari gliserol itu menghasilkan motilitas 45,28%. Jadi, untuk penggunaan gliserol yang mampu melindungi spermatozoa selama proses pembukaan itu penggunaan gliserol 6%. Kenapa tidak yang 5 dan 7%? Karena penggunaan gliserol 5 dan 7% belum mampu melindungi spermatozoa dari proses pembekuan. Kemudian yang kedua ada krioprotektan ekstraseluler. Kebalikannya dari krioprotektan intraseluler, krioprotektan ekstraseluler itu bersifat non-permeable. Yang contohnya ada protein, sukrosa, manosa, rafinosa, dan kuning telur. Untuk yang sering digunakan itu ada kuning telur, karena kuning telur itu sebagai sumber energi dan pelindung ekstraseluler dari cold shock. Kemudian kuning telur sendiri itu mengandung lipoprotein dan lectin sebagai krioprotektan atau pelindung pada saat pembukuan simen. Proses pembukuannya itu pertama, proses pembukaan dilakukan di atas permukaan endo cair di dalam storage container. Yang kedua, suhu minus 110 sampai minus 120 derajat Celcius selama 9 menit. Kenapa suhu tersebut? Karena pada suhu tersebut diperoleh gelas straw yang disusun di atas rak ditempatkan kurang lebih 4 cm di atas permukaan N2 cair. Kemudian yang ketiga ada jumlah maksimum straw yang dapat dibuka dalam satu kali pembekuan, yaitu pembukaannya 9 menit adalah 150 straw. Yang terakhir, setelah dibekukan, semen buku disimpan di dalam storage container yang berisi N2 cair yang suhunya minus 196 derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.